Terus, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dengan kata lain, Paulus ngomong begini, orang Korintus, lu sekarang sudah pinter ya, kamu sudah terhormat, terpandang, kamu sudah kaya sekarang. Ingat loh, zaman waktu kamu dulu bertobat. Ya dia berkata, pakaianmu compang-camping, tidak terhormat, bodoh. 2 kali 2, 3. Gak punya duit, gak ada orang pandang kamu. Tapi apa yang salah, ukuran manusia itu di bawah dan hina. Lihat kamu diangkat Tuhan sekarang, mempermalukan mereka yang berhikmat, yang terpandang, yang luar biasa. Ditiadakan dan Tuhan angkat kamu. Ingat, dengan kata lain dia berkata begini, elengo wetonmu, katanya gitu. Waktu kau lahir baru, kondisimu kayak begitu loh. Ingat, kalau dia berkata ingat artinya sesuatu yang sudah lewat. Sekarang enggak lagi. Kalau masih ada dia berkata sadarilah keadaanmu sekarang. Ketika dia berkata ingat dulu berarti sekarang tidak lagi. Dulu kamu di bawah, ikut Tuhan kamu diangkat kualitas hidupmu. Dengar baik-baik saudara. Ini yang luar biasa dalam Kristus Yesus. Bukan hanya surga diberikan kepada kita. Selama di bumi, kualitas hidupmu diangkat Tuhan. Saya nggak bicara hanya materi loh saudara. Tapi kualitas hidupmu. Kalau tadinya engkau suami brengsek. Ya, diangkat Tuhan, kualitasnya diubah. Jadi suami ideal. Bertanggung jawab. Idola bagi anak-anakmu. Idaman bagi istrimu. Naungan bagi para pembantu dan sopir. Ya. Dulu marah awamu, maki-maki, ribut sini. Diubah Tuhan. Bukankah itu kualitasnya naik? Dulu mabuk, sekarang drunk in the spirit, mabuk dalam roh. Kualitasnya lain, saudara. Amen. Coba lihat singer-singer kita ini. Ketika bertobat dulu, saudara. Kaosan lakunya. Sekarang dasinya saingan dengan pendetanya. Saya belum pernah belikan mereka, tapi saya berkata, itu Allah yang angkat derajat dan quality hidup mereka. Amen, saudara. Begitu dong. Dan saya yakin itu akan ketahuan aja. Bahwa Allah yang angkat kita naik. Derajatnya dan semuanya berubah. Ujung-ujungnya. Seperti yang Ed Cole katakan. Budaya kita akan berubah. Saudara. Dari orang yang begitu pemalu. Yang sangat sopan dan kurang santun. Sampai gak bereaksi apa-apa. Diubah Tuhan. Caranya berubah, semua berubah. Cara kita melayani, cara kita apa yang kita lakukan, semua berubah. Tanpa kita memaksa diri, mendadak Allah angkat kita. Dan itu quality ilahi yang diberikan di dalam kita. Kalau sungguh Yesus di dalam kita, saya yakin tiba-tiba semuanya berbeda. Mendadak aja berbeda. Bukan karena kita ikut-ikutan orang lain. Tapi memang Allah buat kita jadi berbeda. Paulus ingatkan jemaat di Korintus. Ingat. Dulu kamu seperti apa? Tidak ada orang bijaksana.
Tidak ada orang terpandang. Tidak ada orang berhikmat. Kamu gak ada apa-apanya. Dihina orang. Tapi lihat sekarang. Kamu dipilih Allah. Mempermalukan mereka. Yang dilihat hina oleh dunia. Diambil Allah. Dan diangkat oleh Tuhan sendiri. Saudara, kalau Anda punya itu di dalam hatimu. Anda boleh tidak punya apa-apa. Tidak masalah. Satu kali Allah akan angkat hidupmu luar biasa. Orang yang suka akan firman. Dia teliti firman. Rema dalam hidupnya makin kuat. Membangun struktur iman dalam dirinya. Semakin kokoh strukturnya. Semakin berbobot apa yang Allah bisa taruhkan di atas kita. Orang Berea more noble. Lebih punya derajat. Kenapa saudara? Karena mereka dengan rela hati. Mereka terima kebenaran. Dan bukan cuma terima. Mereka teliti apa yang Allah ajarkan. Dan kalau itu terjadi saudara. Pasti berubah hidup. Saya nggak mengajar Anda untuk jadi orang-orang yang limpah dengan uang dan seenaknya pakai uang. Bukan. Tapi kualitas hidup segala-galanya. Tiba-tiba rumahmu akan jauh lebih rapi. Tadinya itu meja tamu ada dus, ada aqua, Coca-Cola kosong di situ. Obat nyamuk, onggo-onggo, cecak, tekek, kumpul dari satu. Saya nggak berkata rumah mewah, saudara. Saya banyak rumah mewah, berantakan dalamnya. Kalau Anda punya kualitas di dalam, semua rapi. Beda. Orang berkata lainnya. Karena di dalam kita membuat kita berbeda. Saudara. Makanya mulai hari ini kita mulai dengan sekolah pertumbuhan rohani kita. Kalau Anda terima dengan sukacita, rela hati, Anda mau belajar. Anda jadi orang yang punya derajat lebih tinggi dari rata-rata orang. Apa yang kita alami dalam beberapa bulan terakhir misalnya. Ketika Anda diajar berespon dengan baik. Dengar, itu bukan budaya Amerika, saudara. Saya sering ke Amerika. Tapi saya beritahu saudara, itu bukan budaya Amerika. Itu budaya kerajaan sorga. Meresponi dengan baik apa yang Alkitab ajarkan. Anda diajar tanpa sadar. Dibawa naik oleh Tuhan. Dan kalau itu kita terima dengan rela hati, sudah dibawa naik oleh Tuhan. Kalau tidak, akan jadi penghasut dan meresahkan orang. Jadi pilihannya cuma dua. Jadi orang berderajat tinggi, yang ngerti firman, rela hati, sukacita dengan firman. Atau jadi penghasut dan tukang menggelisahkan orang. Orang Berea kalau ngomong firman. Orang Tesalonika, awas. Prasangka. Hawa nafsu itu dosanya orang muda. Dosa orang setengah bayar apa? Sombongan. Punya uang sedikit. Wah, ului orang ini. Wah, senang. Ini kaya ini. Oh, senang. Dia pinter nih. Inteleknya tinggi. Tapi dosa orang tua apa? Prasangka. Dihapusi terus selama mudanya. Makin tua makin berprasangka. Ed Cole yang ngomong, bukan saya. Siapa yang ingin supaya hidup kita diangkat Tuhan? Quality hidup kita. Amen. 1, 2, 3. Alright, yang ketiga. Alkitab berkata bahwa Habel itu memberikan yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh Kain. Apa yang berbeda, saudara? Sebab Kain memberikan kepada Allah apa yang dia pandang itu baik. Ya, aku kan makannya ini, aku makan ini. Jadi Allah mesti makan dong yang aku makan. Kalau Habel, aku memang tidak makan. Tapi dia mau ini.
ya aku beri yang dia mau, bukan yang aku mau. Ngerti saudara? Ini bedanya. Kain memberi dari hasil tanahnya, itu makanannya. Kalau dihitung saudara, oh ya, dia kehilangan jatah makannya. Habel tidak kehilangan jatah makannya. Tapi bedanya, Kain memberi apa yang dia makan, yang dia mau, yang dia pikir baik. Habel memberi apa yang Allah katakan itu baik. Hanya orang yang punya obsesi ingin menyukakan Tuhan dalam hidupnya, dia baru bisa beri seperti yang diberi Habel. Kalau tidak, nggak bisa. Saya mau sampaikan satu hal. Ini bukan hal yang gampang, tapi dengar baik-baik. Saya sampaikan kebenaran buat saudara. Siapa yang ingin diberkati di sini? Saya beri rahasia, saudara. Ini rahasia bagus. Mungkin John Avans ini yang nyampaikan, saya nggak tahu. Saya belum pernah dengar dia ngomong soal ini. Tapi Roh Tuhan itu tiba-tiba bicara pada saya di mobil. Saya lagi naik mobil dengan istri saya. Kita ngomong soal memberi, soal korban. Dan saya ngomong sama istri saya. Aku ingat satu ayat bagus. Saya suka kalau melihat Anda memberkati orang gitu ya. Saya berkata itu sebenarnya bagus. Sebab tanpa dia sadari, Alkitab akan mengajar itu. Ketika orang memberi yang berkenan, saudara, itu luar biasa efeknya. Oke? Nah sekarang mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-9. Kemarin saya ceritakan ke Pak Ardian dan Pak Yos. Jadi diskusi yang menarik sekali. 2 Korintus 9, lihat mulai ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi disebut ada pemberian akan menimbulkan luapan syukur. Berikutnya, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, saya berhenti dulu saudara. Tapi rupanya untuk punya ministry begini, memberi ini perlu diuji. Saya ceritain saudara. Ini baru saya dengar dari teman satu ya. Gak perlu nyebut saudara. Di sebuah kota ada gereja. Ada satu orang memberi 1 miliar saudara. 1 M dia beri. Kalau Anda ada jemaatnya memberi 1 miliar, diapain saudara? Diawetkan ya. Benorak mati-mati diawetkan. Di air keras supaya begini. Wah. Nah, ini rupanya penderitanya juga kepinteran. Gitu. Tapi nggak ngerti firman. Orang yang nyumbang 1 miliar ini langsung dijadikan bendahara. Gimana? Di mana-mana begitu ya. Langsung jadi bendahara. Das. Gara-gara cuman nyumbang 1 miliar. Alkitab berkata, kalau Anda mau punya hati seperti Habel, memberi, Anda mesti tahan uji. Karena Paulus berkata, itu harus tahan uji. Nah, orang ini memberi 1 miliar. Apakah dia tahan uji? Ternyata tidak. Setelah jadi bendahara,
sumbangan begitu banyak. Total 13 miliar. Dipegang dia, bawa kabur 13 miliar. Sing kepinteran siapa saya nggak tahu, saudara. Tapi kalau ada orang memberi banyak, lalu berkata, wow, nah kita berkata, jangan beda-bedain orang kaya orang miskin, kata Yakobus. Bukan jumlahnya, tapi hatinya yang paling penting. Sebab ini membutuhkan tahan uji luar biasa. Amen, saudara. Terusin. 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan, perhatikan, ya ini mereka yang menerima pemberian itu, di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Jadi ini begini, dengar baik-baik. Hasto. Ini saya ceritaan blank apa adanya, Anda harus ngerti firman. Kalau enggak saya bohongin saudara. Saya ingin membuat Anda diberkati, ceritain apa adanya. Ini adalah hamba Tuhan, setia, murah hati, tahan uji dalam hal memberi. Ini jemaat di Yerusalem sedang kelaparan, saudara. Ya. Tiba-tiba dia memberkati. Dan berkat yang dia beri belum tentu dari kelimpahannya. Tapi kalau Anda baca di Makedonia misalnya, itu mereka memberi dalam kekurangan mereka. Makanya tahan uji. Hanya orang yang punya obsesi ingin menyenangkan Tuhan yang bisa sampai ke level itu. Nah waktu dia memberi, biasanya orang dalam obsesi begitu, dia diberi ketajaman Tuhan. Kemana uangnya digerakkan. Ini saya tunjukkan kepada Anda, kemana uangnya digerakkan. Dia memberkati. Orang yang diberkati, itu selalu bersyukur, betul nggak? Kecuali orang nggak kena. Berkati, sama netok gitu. Cuman sekian dibuangnya itu orang nggak kena. Nah, kalau dia ngerti Tuhan, jadi dia terima itu, keluarnya syukur. Ngerti? Syukur. Nah, ternyata orang dengan orang itu beda. Bedanya di mana, Pak? Minta korban berikutnya. 1, 2, 3. Wong ini kok saudara. Ini rombongan anak-anak Tuhan. Rombongan anak Tuhan, apapun. Apakah ini kelompok, apakah ini orang, apakah ini apa. Anda harus ngerti ini. Dia memberi. Nanti efeknya bisa berbeda. Siapa yang percaya Tuhan tidak beda-bedain orang? Coba angkat tangan. Siapa yang percaya ada yang bedainnya? Sebetulnya ada yang bedainnya. Bukan terus jelek, oh kamu tak anak emas kan? Dari 12 murid, yang paling dekat berapa orang? 3. Dari yang 3, yang disebut yang dikasihi siapa? 1 Yohanes. Itu bedain enggak? Sebab Allah ngelihat hati. Jadi dia punya cara ngelihat sendiri. Yang tentu membuat orang ini beda. Beda loh saudara. Cara dia memperlakukan kita, beda. Anda harus ngerti. Tapi karena kita ini sudah pikiran dosa, jadi terus jelek. Oh kalau gitu elek ya. Karena kita kalau membedain jelek saudara. Kalau Tuhan itu adil. Ngerti gak? Tuhan gak komunis sama rata, sama rasa. Ternyata tidak. Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi berapa? 1. Bedain gak? Bedain. Tapi masing-masing menurut kesanggupannya. Dia akan ngerti yang di dalam kita.
bedain tetap. Tapi tergantung yang dalamnya kita. Nah, saya berikan bukti ini saudara ya. Kaget sedikit tak apa-apa. Yehezkiel 14. Tunggu dulu, jangan bergerak. Yehezkiel 14. Saya ngomong gini ya beresiko loh saudara. Wah ini sesat. Dan saya harus ngomong apa adanya. Yehezkiel 14 ayat 12 sampai 20. Yehezkiel 14, lihat mulai ayat yang ke-12. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Anda baca terus berkali-kali, 2 kali minimal disebut sekalipun ada Nuh, Daniel, Ayub. Nuh, Daniel, Ayub. Nah, kalau 3 orang ini tidak dibedakan Tuhan, ngapain disebut saudara? Berarti dalam suatu level tertentu, kalau ada 3 orang ini, kalau mereka teriak dengan Tuhan, pertolongan Allah bisa hadir. Tapi kalau sudah makin tinggi dosanya, Tuhan berkata, yang benar selamatkan, yang enggak benar habisi. Saudara sekalian, lihat Musa. Ketika Israel berkata, aku akan musnahkan mereka. Musa berkata, hapus saja namaku Tuhan dari kitab kehidupan. Dibatalkan sama Tuhan. Saudara. Bagaimanapun, Anda harus bisa mengerti. Sebab Allah lihat hati. Nggak mungkin. Kalau dalam keadilan pada umumnya, ya matahari, hujan diberikan kepada orang benar dan orang berdosa. Ada blessing dasar, basic untuk Anda hidup. Anda semua nikmati sama. Tapi kalau Anda teliti firman Tuhan, ternyata nanti ada orang-orang yang dibedakan Tuhan. Dan orang-orang ini punya favor, God's favor. Punya kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Kok bisa dapat kemurahan Tuhan? Anda harus belajar ngelihat hatinya. Hati tertentu pada orang itulah yang membuat kemurahan Allah itu turun, saudara. Kita tidak boleh membedakan orang. Karena kalau kita membedakan orang, kita ngelihatnya salah. Mata kita nggak bisa lihat benar. Tapi Allah ngerti sedalam-dalamnya kita. Makanya talenta diberi 5, diberi 2, diberi 1. Nangkap saudara. Nah, kalau Anda berkata, oh enggak adil Pak. Itu keadilan. Kalau Anda punya fondasi untuk 1 lantai, diberi bangunan 10 lantai, hancur enggak kira-kira saudara? Hancur. Yang bisa ngelihat dalammu siapa? Tuhan. Makanya engkau tidak boleh iri dengan orang lain. Karena masing-masing itu Allah tuh nguji sedalam-dalamnya kita seperti apa. Orang luar gak bisa tahu, Tuhan ngerti banget. Nah, Alkitab berkata, 3 orang ini beda. Nuh, Daniel, Ayub. Tuhan berkata, kalau ada mereka sekalipun, tetap gak bisa. Artinya sebetulnya, dalam suatu level tertentu, kehadiran mereka bisa membuat semuanya berubah. Nah itu indikasi jelas bahwa Allah bedain. Teruskan. Yesaya 32. Tunggu sebentar. Yesaya 32. Lihat pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesaya 32 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota-kota direndahkan serendah-rendahnya. 20 kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi. Jadi sebetulnya, dengerin baik-baik. Kalau dia mulai memberkati, ini kan berbeda, saudara. Sama-sama dalam keadaan butuh. Tapi siapa yang tahu di dasar hati mereka? Dan siapa yang ngerti bahwa sampai di mana masing-masing ini punya hubungan dengan Allah secara pribadi? Ngerti, saudara? Makanya ini aneh. Kalau kamu tidak punya, yang ada padamu akan diambil. 5, 2, 1. Yang 5 jadi 10, yang 2 talenta jadi 4, yang 1 tinggal 1. Yang 1 diberikan ke siapa? Adil enggak, saudara? Harusnya kan yang 4, Pak. Oh, sudah 10 kok. 4 toh, tambahin 1 toh, biar 5. Itu kan model kita, saudara. Tuhan tetap Tuhan. Ngerti? Kalau dia memberkati, di mana terdapat air, nanti hasilnya berbeda, saudara. Entah mau ini atau ini. Kalau misalnya yang paling jelas tanya, ini paling cinta Tuhan, paling mengasihi Tuhan, hidupnya bergaul dengan Allah. Ini hati Tuhan di sini, saudara. Kalau dia memberkati, berkat yang di sini itu tumbuhnya beda dengan yang di sini dan yang di sini. Nangkep, saudara? Sebab ini airnya di sini. Ngerti? Pak, tapi saya nggak tahu yang mana. Disitulah orang yang memberi harus punya ketajaman dalam roh. Dengerin Tuhan, lakukan. Bukan dasarnya apa yang mata lihat. Kalau mata lihat, wah ini dasinya paling bagus, jangan diberi. Tapi kalau Allah melihat, dia berkata, itu. Dalam ketaatan engkau lakukan. Engkau menabur di mana terdapat banyak air. Dan engkau bisa bedain. Heran orang. Kalian bisa nangkep ini. Perlu direnungkan, saudara. Karena saya tahu membuat Anda bingung sebentar. Bagus kan, membuat bingung orang. Tapi itu fakta. Allah begitu. Pak, Allah tidak adil, tidak mengasihi aku. Lihat hatimu, saudara. Ada orang-orang yang hatinya tidak cinta Tuhan sama sekali. Hidup selfish untuk dirinya sendiri. Allah ngerti itu. Hal yang sama dengan kegerakan. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Di mana Anda lihat roh Tuhan kuat di situ. Anda masuk di dalam. Anda jadi partnernya Tuhan. Di mana roh Tuhan tidak kuat, Anda masuk ke situ. Anda berpartner dengan daging. Dan tidak ada pertumbuhan apa-apa. Kalau Anda mau tahu kenyataannya, saya beritahu apa adanya. Karena saya percaya sudah waktunya Anda dengar kebenaran seperti ini. Amen. Dibedain apa? Bedain. Bukan karena dia benci ini mengasihi ini. Dia lihat hati sih, saudara. Amen. Thank you. Dengar baik-baik. Saya punya teman di Malaysia. Anda pernah ngerti, namanya Raymond Mui. Ini contoh orang yang namanya terima favor, kemurahan Tuhan itu luar biasa. Dia diberkati sama seperti kita. Banyak hamba-hamba Tuhan besar datang ke tempat dia. Dia gak punya gereja loh, saudara. Tiap tahun bisa buat sekolah Alkitab. Dari berbagai negara ikut. Gak punya sponsor.
Sekarang pakai gedung bagus, bekas Friends Club, dengan harga murah sekali. Dia kalau ketemu orang, dia bisa ketemu dengan manajer hotel bintang, hotel Marriott di Kuala Lumpur. Dia bisa ngomong, sehingga sekarang ini tiap siang, itu makanannya Marriott. Itu kalau hotel itu kan kalau roti, saudara, nggak diambil, sisa hari itu, buang. Kalau kita kan singgahi. Kalau hotel itu dibuang. Dia bilang, jangan dibuang, kasihkan saya. Jadi itu makanan hotel mewah. Tiap hari, sak buahnya dikirim, tanpa bayar. Kalau Anda dengar ceritanya dia, Anda geleng-geleng kepala. Kok bisa ya orang ini? Apapun tembus. Bawa durian dari Ungaran. Bawa durian. Dipak. Di x-ray di Cengkareng. Satpam berkata, maaf Pak, ini durian gak boleh. Dia bilang, jangan tentukan airlines, bukan Bapak. Durian meledak enggak di pesawat terbang? Tidak. Kalau gitu security-nya enggak apa-apa. Yang tentukan Malaysian Airlines. Kalau mereka tidak boleh, saya tinggal duriannya. Kalau boleh, saya bawa. Boleh, saudara. Kalau pergi pulang itu ya, dari Jakarta, itu bawa buku rohani, dia belanja. Itu overweight-nya bisa puluhan kilo. Dan tidak pernah bayar. Cara ngomongnya itu bisa biasa. Kemarin dia ngomong, ya aku juga Iren. Aku ini kok dapat kemurahan. Orang kalau lihat aku langsung memelas sama aku katanya. Dipakai Tuhan loh saudara. KKR di mana-mana. Kesembuhan ilahi. Tapi itu God's favor. Menurut saya, Tuhan lihat ada yang luar biasa di hatinya. Anda mau terima God's favor? Sebetulnya iya, bahwa dia itu mengasihi semua. Ya, saya gambarkan begini. Apakah Allah pilih kasih? Ya dan tidak. Berkatnya seperti air terjun. Masing-masing datang dengan tempat yang berbeda-beda. Ada orang berkata, aku mau ambil berkat Tuhan. Dia ngambil sendok. Bawa ke air terjun. Dia pulang. Ada orang bawa kaleng cat. Dia bawa pulang. Ada orang bawa ember. Bocor. Dia bawa pulang. Ada orang bawa drum. Ada orang bawa tangki air. Ada orang buat saluran dan bangun kolam. Dibedain enggak saudara? Dibedakan. Tapi yang membuat dibedakan, engkau dan saya sendiri sebetulnya. Ukuran yang diterima beda. Jumlah air yang diberi beda. Yang membuat dia membedakan adalah saudara dan saya sendiri. Dia harus membedakan. Karena engkau memang ingin dibedakan. Tapi kalau semua kita buka saluran yang sama, engkau akan terima God's favor yang sama. Amen. Bukan karena dia pilih kasih dalam pengertian jahat. Dia tahu di dalam kita. Engkau protes, Tuhan yang punya sendok, ngamuk-ngamuk. Makin ngamuk, makin goncang, makin habis airnya saudara. Kau cuma sekian. Habis akhirnya. Yang bangun kolam dia berenang. Yang sendok dia. Ngerti saudara? Yang membuat dibedakan. Karena engkau sendiri sih. Lihat akan anak-anak Isai. Dari yang paling gede terus diranteng semua. Tuhan bilang tidak. Samuel diberitahu. Manusia melihat di depan mata. Yang dengan mata. Allah melihat apa? Hati.
Nyawang ini kaleng bolong, ember bocor, sendok kamu bawa semua. Dia cari orang yang bisa nyalurkan. Anda bisa nangkap. Berbahagialah orang yang bisa menabur di tempat di mana terdapat apa? Banyak air. Anda mesti smart dalam hidup. Ada banyak orang yang baik, kita sosial toh, nolong sini, nolong sini, nolong sini. Bodoh. Siapa yang suruh? Anda dengar baik-baik apa yang Tuhan katakan. Lakukan dalam hidupmu. Hidup kita akan berbeda. Allah mau mengangkat kita. Punya standar hidup yang lebih baik lagi. Amen. Bisa. Why not? Kenapa tidak? Bisa. Saya percaya Tuhan membuat anugerah yang kita nikmati lebih besar dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari semua tunduk kepala. Thank you Father God. Terima kasih Tuhan. Dengerin saudaraku, dengerin baik-baik. Sebelum kita berdoa, dengerin. Ini poin saya. Masing-masing orang datang, anak-anak Tuhan ini. Mereka punya tempat yang berbeda-beda. Mereka punya hati yang berbeda-beda. Ketika kita memberkati mereka, orang yang punya tempat, yang punya hati yang beda ini akan bersyukur ke Tuhan. Ketika itu naik di depan Tuhan, saudara, itu yang membuat berkatnya mengalir kepada orang yang memberi. Anda bisa tangkap? Karena pemberian itu menaikkan syukur. Syukur dari orang yang berkenan di depan Tuhan akan membuat berkatnya dialirkan. Anda bisa tangkapin dengan baik. Saudara akan tahu bagaimana kita hidup dalam kemenangan dan dalam kebenaran bersama dengan Dia. Amen.